Halo teman-teman, buat kalian para pelajar Indonesia yang lagi sibuk-sibuknya siapin keberangkatan buat kuliah ke Australia, pasti pusing ya ngurusin aplikasi kampus, visa, sampai asuransi. Tapi tunggu dulu, ada satu rintangan tersembunyi yang sering banget kelewatan, dan ini beneran bisa nahan keberangkatan kalian, yaitu persyaratan apostil dokumen. Jangan panik dulu, di panduan kita kali ini, saya bakal bantu kalian membedah proses birokrasi ini biar jadi sebuah checklist yang simpel dan gampang banget dipahami. Udah siap? Yuk kita mulai? Oke, biar cepet, ini agenda kita. Kita bakal bahas 5 hal. Pertama, kenapa kalian butuh apostil? Kedua, dokumen apa aja yang wajib diapostil? Ketiga, 5 langkah pengurusannya di situs AHU. Keempat, tips biar dokumen nggak ditolak. Dan kelima, peran penting penerjemah tersumpah. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Kenapa Anda butuh apostil? Ini ibarat kunci utama buat visa pelajar kalian. Mungkin kalian mikir, apostil itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh sertifikat pengesahan resmi yang dikeluarin sama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau Kemenkumham. Sertifikat ini tuh ibarat garansi kalau dokumen publik kalian, seperti tanda tangan dan capnya, itu asli dan sah buat dipakai di ranah internasional. Tepatnya di lebih dari 120 negara anggota Konvensi Den Haag, termasuk Australia. Keuntungan terbesarnya, kalian jadi bisa langsung skip tahapan legalisasi tambahan yang panjang banget di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Benar-benar hemat waktu. Jadi, poin krusialnya begini. Kenapa hal ini nggak bisa ditawar lagi? Karena universitas dan pihak imigrasi di Australia itu butuh validasi hukum internasional ini buat mastiin kalau semuanya itu legal. Apostil ini adalah syarat mutlak buat verifikasi akademik resmi kalian. Ini juga wajib banget buat kelancaran aplikasi student visa subkelas 500 dan sangat krusial kalau kalian itu penerima beasiswa internasional kayak Australia Awards. Singkatnya, ini tuh stempel persetujuan internasional yang nggak bisa dibantah lagi sama pihak imigrasi atau kampus di sana. Lanjut ke bagian kedua, dokumen yang wajib diapostil. Yuk kita cek inventaris dokumen kalian. Nah, coba sekarang kalian buka lagi map dokumen masing-masing. Kalian wajib punya ijazah dan transkrip nilai. Dan ingat, ini wajib disahkan dulu sama universitas asal kalian ya. Kalau ijazah belum keluar gimana? Tenang, surat keterangan lulus atau SKL bisa dipakai buat pengganti sementara. Terus siapin juga surat rekomendasi akademik dari fakultas atau dosen pembimbing. Untuk identitas pribadi, wajib ada akte kelahiran biar gampang diverifikasi sama pihak kampus dan imigrasi. Terakhir, buat kalian yang ngajuin visa pelajar jangka panjang, kalian wajib banget nyiapin SKCK. Pastiin kelima dokumen fundamental ini udah aman di tangan kalian ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 5 langkah pengurusan di situs AHU. Kita bakal lihat peta alurnya dari awal sampai akhir. Berhadapan dengan portal pemerintah emang kadang bikin bingung. Tapi tenang, alurnya logis banget kok di apostil.ahu.go.id. Langkah pertama, pastiin dokumen kalian udah dilegalisasi sama instansi penerbit aslinya. Langkah kedua, tinggal bikin akun di AHU Online. Langkah ketiga, nah ini butuh ketelitian. Pastikan kalian upload scan dokumen dalam kualitas tinggi, minimal 300 dpi ya, dan formatnya PDF atau JPG. Langkah keempat, kalian tinggal tunggu verifikasi dan lakukan pembayaran. Dan langkah kelima, kalau udah beres, kalian tinggal cetak sertifikat apostilnya di kantor wilayah Kemenkumham terdekat. Semuanya ngalir lancar banget kan? Nah, yang menarik di sini adalah transparansi biayanya. Siapkan dana sebesar Rp150.000. Angka ini adalah tarif resmi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk setiap satu dokumen. Jadi kalian bisa langsung masukin angka ini ke budget persiapan keberangkatan kalian biar perencanaannya jauh lebih matang. Masuk ke bagian keempat, tips menghindari penolakan dokumen. Awas, jangan sampai kena jebakan birokrasi ini. Biar dokumen kalian nggak ditolak yang ujung-ujungnya bisa nunda jadwal terbang ke Australia, ingat 4 hal ini. 1. Pastiin dokumen yang diurus itu dokumen asli dan udah dilegalisasi instansi penerbitnya, jangan pakai fotokopian biasa ya. 2. Wajib pakai hasil scan resolusi tinggi, kalau buram atau kepotong, otomatis langsung ditolak. 3. Pas ngisi form online, pastiin banget kalian milih negara tujuan yang benar, yaitu Australia. Dan 4. Kalian harus pakai jasa penerjemah tersumpah resmi untuk dokumen yang berbahasa Indonesia. Ingat, kelalaian kecil di sini bisa memicu penolakan aplikasi yang ngabisin waktu dan biaya kalian. Kita sampai di bagian kelima, peran penting penerjemah tersumpah. Ini adalah kunci final buat legalitas kalian. Gini logikanya, sehebat apapun stempel resmi yang kalian punya, dokumen itu nggak bakal berguna di Australia kalau bahasanya nggak dimengerti dan nggak diakui secara hukum di sana.
Makanya, terjemahan ini wajib dilakukan oleh penerjemah tersumpah yang diakui resmi oleh Kemenkumham. Biayanya itu berkisar antara 300.000 sampai 1 juta rupiah per dokumen. Kenapa nggak pakai terjemahan biasa aja? Karena hasil terjemahan biasa itu nggak punya kekuatan hukum dan pasti bakal langsung ditolak sama imigrasi Australia. Makanya, pakai layanan profesional seperti Indonesia Translator itu penting banget, karena mereka bisa mastiin kekuatan hukum dokumen kalian secara akurat. Nah, sekarang kita udah di penghujung panduan. Jadi pertanyaannya, apakah dokumen-dokumen kalian udah benar-benar siap buat terbang melewati batas negara ke Australia? Setelah membedah checklist ini, birokrasi harusnya bukan lagi hal yang menakutkan buat kalian. Jadi, coba cek lagi map dokumen kalian, lengkapi syarat apostilnya, dan bersiaplah buat menaklukkan universitas impian kalian di Australia. Terima kasih udah gabung di sesi ini, dan sampai jumpa.